warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nasa, Sobat Satu Langkat. Alhamdulillah, kembali lagi pada Jumasa, tepatnya Kamis tanggal 23 April 2026 di Satu Langkat. Nah, Sobat Mansa, saat ini saya sedang bersama Dewan Guru di Satu Langkat. Halo Bapak. Halo. Gimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa ya. Walaupun panas terik, cuman panasnya ini menggembirakan. Insya Allah saya sangat berbahagia pada hari ini. Apalagi hari ini banyak berita gembira di Satu Langkat. Ada teman-teman atau siswa-siswa kita, ada yang meraih lulus ke Kairo, ada yang juara di MTQ, ada juga juara di Pramuka dan lain sebagainya. Itu salah satu alasan yang membuat saya gembira pada hari ini. Nih Pak, kan banyak nih siswa-siswa kita yang sedang berprestasi. Bagaimana perasaan Bapak kepada siswa-siswi kita yang berprestasi dan harapan kepada Bapak untuk siswa-siswi yang lainnya? Kalau cerita perasaannya selayaknya orang tua atau selayaknya guru, ya sangat berbangga. Karena sesuatu hal yang membahagiakan saya pribadi itu memang mendengar anak muridnya itu sukses. Jadi kalau bagaimana perasaan saya sangat bahagia sekali. Karena satu persatu anak murid saya itu sudah menampakkan jalan kesuksesannya masing-masing. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa? Tadi harapannya untuk siswa-siswi yang lainnya. Kalau harapan sih saya sederhana. Siapapun siswanya, siapapun siswinya di Satu Langkat ini bisa menjadi orang yang bisa memimpin dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Selanjutnya harapan saya juga bisa menjadi orang-orang yang berprestasi di masyarakat. Itu harapan saya terhadap siswa-siswi di Satu Langkat. Terhadap semua siswa-siswi di Satu Langkat tanpa terkecuali. Jadi nih Pak, kan banyak siswa-siswi kita yang ingin berprestasi, namun terkadang mereka gagal dalam berprestasi. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana cara menghadapi kegagalan agar tetap bisa berprestasi? Gagal itu adalah bagian dari kesuksesan. Kalau orang yang tidak pernah gagal, kita belum bisa menganggap dia itu sukses. Karena sejatinya sukses itu adalah akumulasi dari banyak kegagalan. Memang ada beberapa orang yang tanpa kegagalan dia bisa sukses, tapi itu jumlahnya sedikit dan hanya di poin-poin tertentu saja bisa seperti itu. Pastinya kesuksesan itu adalah akumulasi dari banyaknya kegagalan yang kita ambil hikmah dan pelajarannya. Jadi cara menghadapi kegagalan seperti apa? Ya wajar saja kita anggap ini adalah proses saat kita nanti menjadi sukses. Dan rasanya itu akan menjadi sangat manis kalau kita sukses dan mengenang kegagalan kita kemarin-kemarin. Jadi kalau kamu hari ini gagal, easy going saja, santai saja, karena itu bagian dari proses kesuksesanmu. Jangan terlalu bersedih. Kalau kamu sedih, boleh silahkan bangkit kembali, jalan kembali, lari kembali, lompat kembali, terbang kembali, dan akhirnya sukses sesuai dengan tujuan kita. Jadi jangan takut gagal. Gagal itu bagian dari kesuksesan. Jadi Pak, kalau misalnya kita gagal itu kita jangan putus asa, tapi kita harus malahan lebih naik dari awal tersebut. Ya, karena yang dibutuhkan dari seorang yang sukses itu adalah semangat untuk terus bangkit walaupun terjatuh, bangkit lagi dan bangkit lagi. Itu biasanya. Jadi nih Pak, Bapak kan sudah lama menjadi Dewan Guru. Siapa sih role model Bapak sehingga Bapak ingin berminat menjadi seorang guru? Ada seorang guru yang mungkin izin Bapak nggak bisa menyebutkan namanya, tapi Bapak sangat mengagumi dan mengikuti jalannya. Kenapa nggak saya sebutkan? Nanti guru-guru yang lain cemburu, karena semua itu bagus dan baik dan bermakna bagi hidup saya. Sehingga mereka semua itu menjadi wasilah kesuksesan saya di saat ini. Ada satu orang guru yang saya cuma sebutkan, dia seorang bapak-bapak ya, yang pernah mengajar saya, dan selain mengajar beliau juga sering memberi motivasi kepada saya sehingga saya terbiasa dengan hal-hal yang
Mungkin sebagian orang itu bingung untuk menghadapinya dan saya sudah terbiasa. Mungkin itu dari saya. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak, Ya. apa pesan buat Bapak kepada sobat masa kita agar tetap semangat meraih prestasi? Pesan saya tetap berani untuk mencoba, tetap berani untuk menjalani, karena tidak ada sesuatu hal pun yang dilakukan di dunia ini adalah sia-sia. Seandainya pun kamu tidak mendapatkan juara, kemenangan dan lain sebagainya, minimal kamu mendapatkan pengalaman, dan pengalaman itu akan sangat berharga di kedepannya. Artinya sebagai contoh, hari ini kamu gagal tanding di MTQ, tapi setidaknya kamu dapat pengalaman bagaimana cara bertanding di MTQ dan apa yang harus dipersiapkan, sehingga di tahun ke depan kita sudah punya persiapan lebih baik daripada tahun sebelumnya dan harapan untuk menjadi menang itu lebih bagus. Singkat cerita, jangan lukai prosesnya, jangan benci prosesnya, karena proses itu bagian dari kesuksesan kita sendiri. Jangan patah semangat karena kita hari ini gagal, karena itu bahan bakar yang diperlukan untuk kita terbang lebih tinggi. Itu. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Nah, Sobat Masa, itulah dari podcast kita pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumasa, jujur, Jujur, amanah, amanah, santun. santun.